Guys, kalau biasanya kita angkat sebuah profil tokoh untuk kita ambil sebagai sumber inspirasi, namun yang sekarang ini tidak untuk dijadikan contoh. Donald Trump, mantan Presiden Amerika yang sekarang kembali menjadi kandidat kuat berikutnya untuk naik menggantikan petahana tumbuh berkembang tidak dari lingkungan yang patriotik, gagah berani, heroik, jujur dan rajin menabung seperti halnya tokoh legenda. Dia ini produk dari didikan lingkungan yang hedon, tamak, gila kuasa, dan mati rasa yang justru malah membuatnya mampu naik jadi presiden sebuah negara yang bernama Amerika. Pada tahun 1973, seorang bisnismen cupu yang bernama Donald Trump sedang celingukan sendirian di dalam sebuah bar. Kehadirannya yang terlihat salah tempat itu kemudian menarik perhatian seorang om-om yang bernama Roy Cohn. Lewat asistennya, Donald kemudian diajak untuk gabung di ruangannya yang eksklusif. Roy Cohn ini adalah seorang pengacara kontroversial di Amerika yang mencuri perhatian publik karena berhasil dalam tuntutan hukuman mati kepada keluarga Rosenberg yang dicurigai sebagai mata-mata Uni Soviet. Saat itu ia sedang dikelilingi oleh para klien yang berasal dari kalangan mafia. Donald kemudian memaparkan masalah yang sedang ia hadapi bahwa perusahaan ayahnya yang bergerak di bidang properti sedang menghadapi tuntutan dari dinas pemerintah dengan delik tuntutan diskriminasi dalam penyewaan apartemen. Ray menyarankan agar Donald melakukan tuntutan balik. Pemilik properti bebas mau menyewakan tempatnya kepada siapapun. Melihat Roy yang terlihat pede dan petantang petenteng, Donald pun jadi tersepona lalu memintanya untuk mau menjadi pengacara baru bagi perusahaannya. Roy hanya bercanda saja menanggapinya. Trump Organization yang dimiliki oleh Fred Trump, ayah dari Donald, memang memiliki sebuah apartemen kelas menengah ke bawah yang tidak menerima penyewa dari warga kulit hitam. Dari sini sudah terlihat bahwa Donald memang mewarisi sifat rasis dari keluarga ayahnya. Fred memiliki sifat yang entah apa istilahnya, silahkan simpulkan sendiri. Menghadapi tuntutan pemerintah, dia yakin bahwa mereka hanya ingin menghancurkannya saja. Melihat anaknya yang sukses jadi pilot, ia nggak segan bilang bahwa dia malu punya anak seorang supir. Lebihnya, cuman karena yang ia kendarai hanya sekedar punya sayap saja. Saat itu Donald mencoba mengajukan nama Roy sebagai pengacara baru, namun ditolak mentah-mentah oleh sang ayah yang sudah kadung skeptis dengan segalanya. Selain mengurus perusahaan milik ayahnya, sebagai seorang bisnismen muda, Donald memiliki impian untuk merubah sebuah bangunan tua yang bernama The Commodore untuk menjadi sebuah hotel mewah di lokasi 42 Street yang menurut pandangannya punya lokasi yang sangat strategis. Masalahnya saat itu lokasi tersebut adalah daerah minus, hunian dari segala penyakit warga kota, tempat hangoutnya para WTS beserta dengan narkoba dan mucikarinya. Usulannya selalu ditentang oleh Vic, penasihat bisnis dari ayahnya. Menghadapi situasi yang kusut, ia pun nekat datang ke lokasi bar kemarin menunggu kedatangan Roy. Ketika akhirnya mereka bertemu, Roy yang kemarin akrab ternyata sekarang jual mahal. Sampai ke toilet, Donald mengikuti Roy, memohon agar ia mau menjadi pengacaranya. Melihat Donald tergepes-gepes, Roy akhirnya mau mengajaknya bicara. Duduk barenglah kemudian mereka, Roy ngoceh soal bacot-bacot yang biasa dikeluarkan oleh pemerintah agar bisa meres uang rakyat. Donald yang sebelumnya nggak pernah minum, ia paksa agar minum agar mereka bisa berada satu frekuensi dalam aura mabok. Alih-alih bicara kasus, Roy lebih penasaran dengan nama hakim yang akan menangani kasus. Ketika mendengar nama hakim tersebut, Roy bersikap kaget karena katanya hakim itu adalah orang yang sangat alim. Namun demikian, dia tetap akan coba bantu untuk melakukan tuntutan. Roy bersedia menjadi pengacara Donald asalkan mulai saat itu Donald yang ia lihat masih terlalu hijau mau menuruti semua perintahnya. Esok harinya Donald sudah datang ke kantor Roy dengan berkas kasus yang minta untuk ditangani. Roy ini ternyata teman dekat dari Presiden Nixon. Itulah kenapa dia selalu begitu pede untuk menghadapi kasus-kasus yang melibatkan pemerintah. Di luar hal itu, Roy juga punya 3 aturan kunci yang membuatnya telah 36 kali memenangkan kasus melawan pemerintah tanpa pernah kalah sekalipun. Roy menyebutnya sebagai 3 kiat sukses ala Roy Cohn.
Sambil jalan, ia pun menjelaskannya kepada Donald. Kunci yang pertama adalah serang dan serang dan serang. Ia menunjukkannya dengan melakukan telepon ancaman kepada pengacara dinas hak asasi agar mendrop kasusnya sebelum ia melakukan tuntutan balik sebesar 100 juta dolar. Seperti yang telah diprediksi, tidak lama kemudian datanglah telepon dari pihak dinas yang mengecam kelakuan Roy yang sudah mengancam pengacara mereka. Roy membantah tuduhan itu dan itu merupakan kunci yang nomor 2. Bantahlah segala tuduhan terhadap mereka. Dua prinsip itu konsisten dilakukan ketika mereka melakukan sesi persidangan. Roy terus menyerang dan membantah tuduhan dari pihak pengadu. Meskipun posisi mereka saat itu bisa terbilang lemah karena pihak pengacara dari dinas telah memiliki saksi kunci korban pelakuan diskriminasi. Kelar persidangan, Roy tetap masang sinyal pede kepada awak media bahwa mereka berada pada posisi kuat untuk memenangkan persidangan. Donald jadi kaget sendiri ketika di dalam mobil ia mendengar perkataan Roy bahwa sebetulnya mereka sedang berada pada posisi yang sulit. Hal tadi yang ia tunjukkan adalah kunci nomor 3 dalam keadaan sesulit apapun, tetap klaim kemenangan dan jangan sampai mengakui kalau mereka kalah. Yang mereka lakukan selanjutnya adalah mendatangi jaksa Walter yang mereka pergoki di sebuah kafe. Roy telah memegang semua kartu permainannya. Ia lalu memperlihatkan foto Pak Jaksa yang sedang berpesta dengan sesama jenis di Meksiko. Ia mengancam akan menebar foto itu kalau Walter tidak memenuhi semua permintaannya. Tidak peduli bahwa dia pun saat itu sudah menjadi kaum sesama. Awalnya Donald merasa kaget dan jengah melihat praktek kotor penegakan hukum yang ditunjukkan di depan matanya sendiri. Roy kemudian menjelaskan realita yang ada bahwa permainan sistem hukum berbeda dengan sepak bola. Dalam dunia hukum, yang mereka mainkan bukan bolanya, namun orangnya itu sendiri. Untuk mengejar target yang diincar, mereka harus bisa menyerang lawan. Delik hukumnya sendiri tidak penting. Mulai saat itu, Roy meminta agar Donald berhenti peduli dengan pendapat orang lain dan lebih tidak lagi bermain rasa terhadap sesuatu. Esok paginya, Donald sudah dibangunkan dengan kabar bahwa kasusnya sudah ditutup oleh Pak Jaksa dan mereka pun tidak wajib membayar denda apapun. Roy menyuruhnya agar segera berdandan, mereka harus bersiap untuk menemui pihak media. Selain untuk mengklarifikasi masalah kasus dengan pemerintah, sekalian Roy akan memblow up profil Donald yang berencana untuk mempermak The Commodore menjadi hotel paling megah sedunia. Roy mengajari Donald cara bicara kepada media agar berkesan mentereng namun tetap tidak kampungan. Sadar bahwa Donald akan menjadi aset penting baginya di masa depan, sekalian Roy mendandani Donald dengan pakaian yang elegan meskipun harus ia yang memodalinya. Kalau Donald terlihat seperti emas antam, maka setidaknya dia pun akan ikutan terlihat seperti emas sepuhan. Suatu malam di sebuah hotel, ia melihat seorang cewek lagi kesulitan untuk masuk ke dalam. Wanita ini adalah Ivana Seliskova, seorang model asal Ceko yang kelak akan menjadi istrinya. Awalnya jual mahal, namun kemudian Ivana tidak bisa menolak ketika Donald datang mencegat dengan mobil mewahnya. Mereka pun akhirnya berkenalan meskipun Ivana masih belum meladeni ajakan Donald yang ngebat lanjut PDKT. Perkembangan selanjutnya dalam dunia bisnis, Donald berakhir membeli gedung The Commodore tanpa persetujuan dari ayahnya. Kedua ayah anak ini pun berakhir bertengkar. Dengan tindakan dari anaknya itu, sang ayah kini serasa jadi nggak pernah punya perusahaan, sementara Donald kini lebih menganggap Roy sebagai mentornya. Suatu malam, Donald diundang untuk menghadiri pesta private di rumahnya Roy, di mana di sana dia bertemu dengan seniman Andy Warhol yang juga merupakan klien dari pengacara kontroversial ini. Dalam acara yang dihadiri oleh orang-orang penting itu, Roy memberikan instruksi agar Donald bisa dekat dengan orang-orang penting yang akan melancarkan segala urusan bisnis. Orang yang paling disarankan pula adalah Rupert Murdoch, pemilik koran dari The New York Post. Penting bagi seorang bisnismen agar profil dirinya selalu diangkat ke media. Roy juga mengabarkan bahwa dirinya sudah menschedule jadwal untuk melakukan presentasi dengan CEO dari Hotel Hyatt yang mereka incar sebagai partner bisnis untuk pembangunan ulang The Commodore.
Setelah itu, pesta pun berlangsung dengan kondisi gila-gilaan dengan suasana yang gak jauh dari pesta-pesta yang menurut gosip-gosip sering dilakukan dalam pestanya Freddie Mercury ataupun P. Diddy. Yang jelas, kondisi pesta itu langsung bikin mual seorang Donald yang masih kencur dalam hal pergaulan anak nakal. Dalam schedule meeting itu, Donald mempresentasikan bahwa lokasi The Commodore berada di antara gedung Chrysler dan Pan Am, dua gedung ikonik dalam jantung kota New York. Mereka tinggal melakukan rehabilitasi saja terhadap wilayah The Commodore area untuk menjadikannya menjadi satu gedung ikonik yang berikutnya. Satu hal yang dipertanyakan oleh Jay Pritzker, sang CEO Hyatt, bagaimana mereka mensiasati masalah pajak yang begitu tinggi. Donald menjanjikan bahwa nantinya mereka tidak akan kena pungutan pajak pembangunan. Hal itu membuat sisi ruangan ketawa geli mendengarnya. Menanggapi hal tersebut, Donald langsung lari menuju rumah Roy dan meminta pengacara edan itu untuk mensiasati pajak kota terhadap perusahaan Hyatt. Kali ini Roy kaget menerima permintaan itu karena sekarang urusannya adalah 160 juta dolar. Donald memohon dan memaksa agar Roy memainkan semua kartunya untuk urusan kali ini. Meskipun sedikit dibikin pusing, Roy meminta Donald untuk menunggu kabar hingga esok hari. Dengan mengajak ayahnya, Donald kemudian datang ke hadapan majelis hearing. Dengan alasan untuk prospek kota New York di masa depan, Roy mengajukan usulan tersebut ke hadapan Bapak Dewan. Ajuan mereka sempat diprotes oleh seorang warga karena pajak itu harusnya jatah bagi para warga miskin. Karena sidang berujung panas, pihak dari DPRD kemudian menjeda sidang tersebut. Sebelum sidang ini dilakukan kepada Donald, Roy sempat memperlihatkan sebuah ruangan khusus di rumahnya yang berisi barang-barang yang sangat berharga. Barang-barang itu adalah semua rekaman percakapan dari para orang penting di rumahnya yang kemudian ia jadikan sebagai senjata pemerasan. Jika P. Diddy menyimpan semua rekaman mesum para artis, Roy menyimpan curhatan para pejabat seperti rekaman anggota DPRD tadi yang sempat bilang bahwa ia telah menggelapkan uang sebanyak 50.000 dolar. Percakapan itu yang kemudian ia jadikan alat untuk mempengaruhi keputusan Pak Michael saat ini. Roy mengajarkan Donald untuk selalu menekan lawan agar mereka takut hingga akhirnya menyerah. Ketika sidang dilanjutkan, keputusan yang keluar dari pihak dewan adalah bahwa mereka menggratiskan pajak pihak Hyatt dengan alasan bahwa kota mereka sedang membutuhkan investasi. Ajaran Mahaguru kemudian diterapkan dalam urusan PDKT. Donald yang ngebat berat sama Ivana terus melakukan penyerangan. Keke dia ngajak dinner, namun Ivana tetap menolak. Katanya dia mau segera terbang ke kota Aspen karena ada job pemotretan. Yang paling killer, katanya dia juga sudah mau tunangan. Donald tidak menyerah, dia terus melancarkan serangannya. Terbanglah dia ke Aspen menyusul ke lokasi pemotretan. Dengan alasan sedang survei lokasi apartemen, dia menghampiri Ivana yang mulai capek terus-terusan mendapatkan gempuran. Kalau mau jalan bareng, Ivana mengajaknya untuk main ski bersama. Akhirnya mereka pun berakhir duaan juga di dalam penginapan. Curhat dan curhat, Mbak Ivana ini rupanya punya mimpi yang besar juga. Dia tidak ingin terus-terusan jadi model. Suatu hari, dia ingin punya line up fashion sendiri dan ingin memiliki firma desain interior milik sendiri. Keduanya ternyata satu jenis dalam hal ambisi. Kelanjutannya tidak perlu dibahas lebih panjang lagi, Ivana yang kini giliran lebih agresif. Dalam suasana ekonomi negara dan kota yang sedang kembang kempis, Donald Trump terus menggenjot mimpi untuk membangun hotel megah impiannya. Seiring berjalannya waktu, proyek ambisius ini semakin banyak menarik perhatian media dan juga pihak partner bisnis. Seiring waktu pula, hubungannya dengan Ivana sudah makin panas dan membara. Ketika saatnya tiba, Donald akhirnya datang kepada Roy untuk memberitahu bahwa ia akan segera menikah dengan Ivana. Mendengar hal itu, Roy langsung belingsatan. Ia khawatir keputusan Donald ini akan menghambat karir yang sudah ia bantu untuk terus menanjak. Untuk itu, ia pun ikut turun berperan sebagai pengacara dalam hal yang sifatnya pribadi ini. Ivana ia sodorkan kontrak perjanjian pranikah.
Roy khawatir bahwa model dari negara sembarang ini hanya sekedar ingin kebagian jatah dari kekayaan Donald. Meskipun berat, Ivana tadinya hendak ngikut saja, namun ada satu klausul yang kemudian membuatnya hendak menggagalkan pernikahan, yaitu jika mereka bercerai, maka hadiah-hadiah dari suami harus dikembalikan. Ivana pun cabut dari ruangan, namun tetap dibuntuti Donald yang memang sudah kadung bucin. Donald terus melakukan nego hingga ke pelataran gedung. Namun dari segala penawaran jumlah cuan yang ditawarkan, ternyata satu kalimat jitu yang akhirnya mampu menaklukkan wanita pirang ini. Kalimat I love you dan ingin menua bersamamu yang akhirnya membuat Ivana melupakan segala perjanjian kontrak itu. Dilangsungkanlah pesta pernikahan tersebut yang mana dihadiri oleh jajaran penting kota New York. Dari wali kota, para pejabat Pemkot, orang-orang dari pihak developer perumahan, dan lain sebagainya. Roy pastinya hadir memberikan restu meskipun sikapnya tetap kaku dan dingin terhadap orang tua Donald sekalipun. Hadir pula saat itu Fred Junior yang kini sudah resign dari posisinya sebagai pilot. Selalu dihina dan tidak dianggap oleh ayahnya membuat si abang ini mulai frustasi dan kehilangan keseimbangan dalam hidup. Ia bahkan mabuk dan membuat Donald harus memperingatkan agar dirinya jaga sikap selama berlangsungnya pesta. Waktu berlalu hingga beberapa tahun kemudian, masuk ke dekade 80-an, zaman berkuasanya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika. Gedung pencakar langit proyek besar Donald Trump sedang memasuki tahap akhir pembangunan. Kini mereka mendapatkan ganjalan dari wali kota baru yang menerapkan pajak pada proyek megah itu. Donald sendiri sudah memiliki nama yang akan digunakan sebagai nama dari gedung tersebut, yaitu Trump Tower. Edko, sang wali kota, tidak mau membiarkan mereka nantinya kaya raya di atas derita warga kota yang butuh dana jaminan sosial. Donald yang kini sudah cakap dan lebih pede dalam mendebat seorang pejabat, mulai tidak menghiraukan anjuran dari pengacaranya. Di depan mukanya sendiri, ia bahkan berani mengancam untuk menuntut Pak Wali Kota jika dia tidak menggratiskan pajak proyek. Saat itu keluarga Donald dan Ivana sudah memiliki seorang anak dan sang istri pastinya sudah sibuk bergaul sebagai sosialita. Tiba-tiba hari itu mereka kedatangan Fred Junior ke rumahnya. Kondisinya kini sudah hancur-hancuran, Fred tidak bisa bangkit dari benaman rasa frustasi dan kecewa. Ia pun larut dalam siraman cikohol dan menjadi pemabuk gelandangan kota. Saat ia lagi butuh-butuhnya dukungan, Donald hanya memberinya uang lalu menyuruhnya agar mencari kamar di hotel tetangga. Donald sendiri lebih sibuk dengan urusan bangunannya yang ia rancang untuk lebih tinggi dan lebih tinggi lagi agar bisa melebihi gedung Chrysler dan gedung Pan Am. Ivana sang istri bisa ikut pula terwadahi gairahnya dalam hal mendesain interior gedung. Dia sendiri yang berperan sebagai desainer dari beberapa interior ruangan Trump Tower. Selain memblow up urusan proyek, kepada media Donald pun tidak segan melakukan serangan terhadap Pak Wali Kota yang ia anggap kolot dan tidak punya visi masa depan. Urusan pembangunan gedung belum kelar, Donald yang ambisius ini sudah langsung menatap proyek yang berikutnya. Ia mengajak Roy untuk terbang ke wilayah New Jersey untuk melakukan survei terhadap wilayah Atlantic City. Donald punya visi untuk membuat Las Vegas baru di daerah judi yang telah masuk pada masa jenuh itu. Idenya tersebut ditentang oleh Roy yang menganggap Donald kini mulai gegabah. Donald tetap pede dan kembali tidak menghiraukan anjuran dari pengacaranya. Roy kini mulai capek melihat Donald yang bertindak karep sendiri. Tegas ia ngasih peringatan kalau nantinya bikin proyek baru di tengah sebuah proyek akan membuatnya terancam malah berhutang. Seperti anak ABG yang lagi pede-pedenya, Donald malah jadi sebel dan meminta Roy agar berhenti bersikap seperti ayahnya. Saat itulah datang sebuah kabar yang membuat Donald harus segera balik ke rumah orang tua. Fred Junior yang malang telah ditemukan meninggal dan kini keluarga pengusaha real estate itu harus menghadapi suasana berkabung. Meskipun berusaha tetap tegar, namun perasaan duka itu tidak bisa Donald hilangkan begitu saja. Antara sedih dan marah dan juga rasa bersalah karena telah mengabaikan abangnya yang sebetulnya sangat ia sayangi yang harus meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, larut sebagai alkoholik. Meskipun sesedih apapun, Donald berusaha untuk tetap tidak meledak. Dia menolak untuk bersedih dan menolak pula untuk terbawa arus perasaan.
Kalau dia baperan, mungkin film ini pun tidak akan pernah diizinkan beredar. Tiba waktunya Trump Tower pun di-launching dan diperkenalkan kepada publik. Acara ini pastinya dihadiri oleh para selebriti kota beserta dengan awak media. Donald dan Ivana mencoba untuk tampil seglowing mungkin dengan memaksakan sapa dan senyum kepada semua orang. Roy pun hadir dan ikut memberikan statement namun dengan kondisi badan yang kini mulai terlihat kurang bugar. Di tengah acara, dia kemudian mengajukan sebuah request kepada Donald. Russell sang pacar katanya lagi kena demam. Roy minta jatah kamar di Hotel Hyatt untuk menaruhnya sementara waktu. Saat itu, sekalian Donald curhat bahwa dirinya sudah capek sama Ivana. Kelakuannya sekarang sudah jadi bosi, tukang suruh dan tukang perintah. Bagi dirinya, sang istri sudah serasa partner kerja saja. Bertemu dengan sang ayah yang merasa bangga dengan pencapaian dari anaknya, Donald bersikap seperti seorang anak yang dendam. Ia membandingkan Trump Tower hasil kerjanya dengan Trump Village, gedung milik ayahnya yang sekedar bangunan rusun saja. Donald Trump kini sudah lebih jumawa. Bisa ngejago kepada orang sekitar, namun di depan Ivana, dia cuma bisa membisu saja. Donald sudah hilang rasa kepada istrinya ini, yang tetenya pun sudah nggak asli lagi. Padahal Donald sendiri yang menyuruhnya untuk melakukan operasi plastik. Intinya pasangan ini memang sudah tidak chemistry lagi, meskipun di luaran mereka masih mencoba untuk menjaga citra. Beres dengan Trump Tower, Donald langsung gas dengan rencana sebelumnya untuk membangun Trump Plaza di Atlantic City. Meskipun hal itu harus membuatnya dikejar-kejar hutang oleh para investor asal mancanegara. Donald sempat mencoba menanggulangi dengan coba memanipulasi surat waris dari perusahaan ayahnya. Yang harusnya untuk berlima, ia minta agar semua dilimpahkan saja untuk dirinya agar dirinya terlihat punya aset banyak di depan para investor itu. Keinginannya dihalangi oleh sang ibu karena Donald sendiri memintanya dengan kasar juga sedikit arogan. Soal bagaimana dia berhasil lepas dari hutang piutang tidak dibahas lebih lanjut. Suatu waktu Donald kedatangan teman seorang aktivis politik yang pernah diperkenalkan lewat Roy. Orang ini ngojok-ngojok agar Donald mau nyalek biar dia yang nanti kampanyekan. Saat itu Donald masih enggan, ia malah enek dan jijik karena yang dia lihat banyak sekali politikus yang jauh dari sikap jujur. Obrolan kemudian berkembang ke urusan Roy yang sudah sama sekali nggak pernah muncul ke permukaan. Donald sendiri sekarang sudah punya beberapa pengacara lain untuk mengurusi hal yang berbeda. Si om itu yang bernama Roger kemudian kasih tahu bahwa Russell menderita AIDS, jadi mungkin saja Roy pun kena gejala demikian. Kaget Donald mendengarnya karena si Russell itu justru dia kasih tempat di salah satu kamar di Hotel Hyatt. Tidak lama kemudian Roy nelpon kantornya dan dari sekretarisnya diketahui bahwa Roy pun terdengar bicara sambil batuk-batuk. Tidak lama setelahnya, Roy datang menyatroni Donald di pelataran gedung. Roy yang kondisinya terlihat pesakitan ngamuk berat karena manajer hotel sudah mengusir Russell dan kini kantor malah dikirimi surat tagihan hotel. Donald membela diri bahwa tamu sudah pada komplain dan Roy sendiri gak jujur tentang penyakit apa yang sedang dideritanya. Roy gak mau tahu, sebagai orang yang pernah berjasa membuat Donald seperti sekarang, dia merasa berhak untuk sedikit mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kini dia jadi kaget sendiri melihat monster hasil ciptaannya ternyata sudah menyerang balik kepada dirinya. Roy menghardiknya sebagai orang gak tahu diri di hadapan orang sekitar. Keduanya kemudian bertengkar dan berpisah sambil saling adu makian. Khawatir karena tadi mendapatkan sentuhan dari Roy sembari check up urusan kesehatan, Donald juga konsultasi tentang masalah AIDS. Sang dokter memberikan info bahwa penyakit itu bisa menular jika terjadi pertukaran cairan tubuh saja. Donald pun sedikit lega mendengarnya. Selang waktu berikutnya muncul berita bahwa kantor firma hukum Roy Cohn hendak dicabut izin prakteknya karena dugaan penggelapan uang klien. Untuk itu Roy pun dihadirkan untuk diwawancara demi mengklarifikasi masalah tersebut. Seperti yang pernah ia ajarkan kepada Donald, Roy menyangkal semua tuduhan termasuk itu soal pertanyaan bahwa ia menderita penyakit AIDS. Semua penyangkalan Roy itu sudah bukan barang baru bagi Donald, ia pun sudah bisa menyimpulkan apa yang telah terjadi kepada mantan mentornya itu.
Meskipun hubungan mereka sudah tidak harmonis, walau bagaimanapun, Roy pernah menjadi orang terdekat Donald untuk selama beberapa waktu. Ia pun langsung meneleponnya, yang mana keadaan Roy memang sudah sedemikian parah. Roy kasih kabar bahwa Russell sudah lewat. Donald baru mendengarnya saat itu saja. Terfikirkan bahwa mungkin sisa waktu Roy pun gak akan lama, Donald kemudian mengundangnya untuk datang ke rumah mewah mereka di Florida. Donald memang seriusan membawa Roy ke daerah pantai itu. Dia mengajaknya berkeliling melihat properti baru mereka yang diimpikan Ivana sebagai kastil keluarga Trump. Sambil jalan, mereka pun bergibah seperti seorang teman lama. Sebagai hadiah ulang tahun, Donald memberikan Roy sepanjang cincin yang berhiaskan batu berlian yang katanya sebagai simbol pertemanan mereka yang akan selalu lekang abadi. Roy yang sedang sakit ini pastinya merasa senang masih bisa mendapatkan sedikit apresiasi di dalam hidupnya. Pada saat makan malam, Roy memamerkan cincin tersebut kepada Ivana. Dengan polos, Ivana kemudian bilang bahwa batu itu bukan berlian, namun KW-nya saja, yaitu batu zirconia. Roy yang tadinya sudah senang langsung auto melayu. Selanjutnya, Donald pun naik panggung untuk memberikan ucapan selamat kepada Roy sang birthday boy. Donald mengucap kalimat-kalimat pujian yang menyatakan bahwa Roy ini adalah orang yang membantunya naik harkat seperti sekarang. Bahwa dia juga seorang yang tangguh dalam memperjuangkan sesuatu. Bahwa Roy adalah teman lama yang ia harap akan menjadi sahabat untuk selamanya. Roy hanya manggut-manggut saja mendengar semua kalimat itu, menyadari bahwa semua ucapan Donald itu palsu, sepalsu cincin yang ia hadiahkan kepada dirinya. Roy pun menanggapinya dengan kalimat basa-basi saja. Dia berharap bahwa Donald akan terus melakukan aksi yang akan terus membuatnya bangga. Di penghujung acara, terlebih dahulu Donald pun mempersembahkan sebuah kue ulang tahun yang dihias dengan gambar bendera Amerika. Menerima persembahan susulan ini, Roy yang lemah itu sudah tidak sanggup lagi untuk menahan diri. Ia pun akhirnya pecah dalam kesedihan, lalu memutuskan keluar meninggalkan ruangan pesta. Tidak lama kemudian dikabarkan bahwa Roy meninggal dunia. Demikianlah Donald Trump yang ambisius dan haus akan kesuksesan dan kemenangan ini menapaki karir selanjutnya dengan memegang 3 prinsip yang telah diajarkan oleh seorang Roy Cohn. Dia tidak peduli dengan reputasi dalam hal moral, tidak segan pula untuk berbuat sedikit nakal untuk memenangkan pertarungannya. Setelah puas dengan segala bisnis propertinya di dekade 90-an itu, pada akhirnya ia pun menatap satu target besar yang sebelumnya sama sekali ia enggan memikirkannya. Menjadi seorang politikus untuk meraih target posisi tertinggi sebagai orang nomor 1 di Amerika. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.